Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Ibu Nila di channel Morani Official. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari tema 2, subtema 2, pembelajaran 3, yang mana sebelumnya saya telah share video tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2, yang mana masih dengan pokok pembahasan yang sama, yaitu tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Dan di pembelajaran 3 ini kalian akan mempelajari 3 muatan pembelajaran, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Adapun tujuan pembelajaran kita di pembelajaran 3 ini adalah yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Dan yang kedua, dengan menuliskan jawaban dari pertanyaan, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa. Yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa dapat berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan masyarakat sesuai hasil musyawarah sebagai perwujudan tanggung jawab warga masyarakat. Yang keempat, dengan membaca teks dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat membedakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dan yang terakhir, dengan membaca teks, bacaan, dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun kelompok. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang teks. Ibu Nila akan membacakan teksnya, nanti anak-anak akan mengerjakan latihannya. Karena sebelumnya pembelajaran bahasa Indonesia ini telah dijelaskan dalam pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah. 1 tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk, kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dari teks tersebut,
kita dapat menemukan beberapa pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan yang pertama, kapan kerja bakti dilakukan? Jelas ya, di dalam teks tersebut tadi disebut bahwa kerja bakti itu dilakukan hari apa, ada di teks tersebut. Nah, yang kedua, di mana kerja bakti dilakukan? Yang ketiga, mengapa kerja bakti dilakukan? Yang keempat, siapa yang mengikuti kerja bakti? Yang kelima, apa yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti? Yang keenam, bagaimana hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi warga? Dan yang ketujuh, mengapa warga menyediakan 2 macam tempat sampah? Nah, ketujuh pertanyaan ini jawabannya ada di teks yang telah saya bacakan. Jadi, silahkan anak-anak menyimak teks tersebut supaya anak-anak bisa menjawab nomor 1 sampai dengan nomor 7 dari pertanyaan teks tersebut. Baiklah, sekarang kita lanjutkan dengan muatan PPKN, yaitu tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Pada subtema 1, kamu telah mengetahui makna tanggung jawab dan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak? Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimanakah perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Pahamilah penjelasan Ibu Nila berikut ini. Yang pertama, hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat seperti berikut. Yang pertama, mendapat perlindungan hukum. Yang kedua, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan yang bersih. Yang keempat, hidup tenang dan damai. Yang kelima, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama. Yang keenam, berpendapat dan berorganisasi. Yang ketujuh, mengembangkan kebudayaan daerah. Yang kedua, ada kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat seperti berikut. Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Dan masih banyak lagi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat lainnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu muatan PPKN.
Untuk muatan PPKN, kita akan mempelajari tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Amatilah kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu. Bagaimana pengelolaan kegiatan ekonomi tersebut? Jika dicermati, kegiatan ekonomi tersebut ada yang dikelola sendiri, ada pula yang dikelola secara berkelompok. Mari simak pembahasan lebih mendalam tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Tahukah kamu apa sajakah jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan persawahan dan tegalan. Namun, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua, usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Yang ketiga, usaha jasa. Perhatikan usaha jasa perorangan di daerah sekitarmu. Coba sebutkan usaha jasa tersebut. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya, usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Yang keempat, industri kecil. Industri kecil yang dikelola perseorangan merupakan industri rumahan. Contohnya, usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Yang kedua, usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama ada firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Kedua adalah persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Untuk yang ketiga dari usaha ekonomi yang dikelola kelompok ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Yang keempat dari usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara atau BUMN atau perusahaan negara
yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum dan perseroan terbatas atau PT. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau BUMD atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Tujuan pendirian BUMD sebagai berikut. Yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Yang kelima, dari usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang berdasarkan asas kekeluargaan. Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. Yang ketiga, koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Yang keempat, koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya, koperasi angkutan. Yang terakhir ada koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya koperasi unit desa atau KUD. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Dan jikalau ada pertanyaan atau saran untuk saya, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Demikianlah video kali ini. Jangan lupa like kalau kalian suka. Komen di bawah saran kalian terhadap saya demi kemajuan channel ini. Share sebanyak-banyaknya ke semua sosial media kalian agar semakin berkembang konten-konten positif di Indonesia. Dan juga subscribe sebagai tanda dukungan kalian dengan channel ini, nyalain notifikasinya supaya ketika saya mengupload video terbaru kalian dapat pemberitahuannya. Jangan lupa tonton semua ya pembelajaran dari channel Morani Official. Dan saya yakin kalau kalian subscribe channel ini kalian tidak akan rugi, karena channel ini akan selalu berusaha untuk memberikan informasi pengetahuan yang akan menambah wawasan kalian ketika kalian menontonnya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya.